Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana kabarnya? Balik lagi di channel aku di sini. Aku mau sedikit cerita tentang pengalaman aku kemarin, menderita. Pengalaman aku kemarin, terkena infeksi saluran kemih. Jadi, untuk kalian yang sedang menonton ini mungkin sedang mengalami hal yang sama kayak aku. Ciri-cirinya tuh apa sih infeksi saluran kemih? Kalau yang aku rasain tuh perut bagian bawah aku tuh sakit, ngilu gitu, kayak mau haid gimana sih, sakit gitu. Terus udah ngilu gitu, terus pipisnya itu sakit gitu. Jadi pas pipis biasa nih, nah pas kayak yang terakhirnya itu kayaknya sakit banget gitu. Terus kalau udah pipis kayak rasanya itu kayak masih ada yang pipis itu kayak masih ada gitu. Kalau kata orang anyang-anyangan ya, aku nggak ngerti deh, pokoknya itu kayak gitu. Nah, itu tuh ciri-cirinya. Kalau aku kemarin kayak gitu, cuman aku tambah tambah apa sih namanya, kencingnya itu berdarah gitu. Awalnya tuh keruh gitu kan, aku kira itu keruh karena kurang air, kurang minum, tapi ternyata pas diperhatiin lagi tuh keruhnya itu ada titik-titik darah gitu. Pokoknya jadinya itu intinya itu pipisnya berdarah gitu kan ya. Nah, aku googling uh, apa sih hasilnya itu, kalau ciri-ciri kayak gitu itu ginjal gitu kan ya. Cuman aku kayak nggak, aku bukan ginjal, aku infeksi saluran kemih aja gitu kan ya. Karena emang beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu gitu kalau nggak salah, apa setahun yang lalu, aku tuh pernah ke dokter dan didiagnosa itu punya ada infeksi saluran kemihnya gitu kan. Jadi aku cocokin aja ke artikel yang bilang kalau ciri-cirinya itu infeksi saluran kemih, jadi bukan ginjal. Aku yakinin diri aku aja gitu kan ya. Terus ya udah aku cari-cari kan tuh ya obatnya apa, tapi aku nggak mau pakai obat dokter karena kalau obat dokter kan pasti harus ke dokter dulu, sedangkan sekarang kan lagi musim corona nih, aku males banget ke dokter, nggak tahu. Pokoknya biasanya aku kadang kalau misalnya sakit panas sedikit aja kadang suka ke dokter gitu kan. Ini lagi males banget ke dokter karena corona ini, dan kalau bisa nggak usah ke dokter gitu pikiranku aku kemarin gitu kan. Ya udah akhirnya aku searching seperti biasa. Aku searching yang pertama itu obat dari resepnya dokter Zaidul Akbar gitu. Nah di situ untuk yang punya penyakit infeksi saluran kemih disarankan untuk mengkonsumsi resepnya itu nih ya. Yang pertama kunyitnya itu kunyit bubuk, terus dicampur madu, terus dicampur sama habatus sauda, atau kalau nggak punya habatus sauda bisa pakai lada hitam bubuk gitu kan. Karena aku nggak punya kunyit bubuk, aku pakainya kunyit biasa aja gitu, kunyit yang dipotong gitu, terus aku parut aja gitu kan. Aku parut terus aku pakein air sedikit, terus aku rebus sebentar gitu pakai air yang udah matang, rebus sebentar sampai anget aja. Terus udah gitu didiemin dulu, nanti kalau udah anget tinggal saring, dipakein madu, terus pakein lada hitam. Aku punyanya lada hitam karena aku lagi habis ya, habat sauda aku lagi habis, dan aku jadinya kemarin pakai lada hitam aja gitu. Dan aku minum itu pas pertama tuh, pas hari pertama tuh yang pas kencingnya udah berdarah gitu, aku langsung minumin itu kan. Nah terus malamnya itu sore atau malam gitu aku minumin air kelapa hijau kan. Oh iya, aku juga genjot maksudnya perbanyakin minum air putih. Disuruhnya sih air putih hangat ya, cuman aku nggak bisa banget minum air putih hangat gitu. Kalau kalau bukan dicampur kayak jamu gitu atau apa gitu nggak bisa. Aku jadi air biasa aja, malah air dingin. Ya udah aku minumin air putih yang banyak, karena katanya kan kalau kita pipis itu ngebantu buat ngeluarin bakteri-bakterinya juga untuk keluar kan melalui pipis itu. Ya udah akhirnya aku minum air putih yang banyak, dan ya itu tadi pas malamnya itu darahnya itu berkurang, cuman pipisnya masih agak sakit, cuman nggak kayak yang pertama yang aku rasain itu. Ya udah kan. Nah pas besokannya aku cuma minum air kelapa hijau, aku nggak minum lagi tuh kunyitnya karena aku ngerasa udah baikan nih, ngapain minum kunyit lagi gitu, males bikinnya gitu kan. Ya udah akhirnya minum kelapa hijau aja. Udah tuh kan udah bersih sampai sorenya keluar lagi darahnya dan sakit lagi. Ya udah itu sampai nangis udah mikir macam-macam udah, karena ya itu efek baca di Google, akhirnya dapetin hasil artikel yang nakut-nakutin segala gitu kan ya. Ya udah karena aku udah nggak kuat lagi, pas malamnya aku minumin lagi tuh kunyit, aku bikin lagi kunyit gitu kan ya. Ya udah pas besokannya enggak, udah gitu udah minum kunyit kan, aku sambil ada menggigilnya juga kan, ada badan aku kayak berasa nggak enak gitu. Ya udah aku kan akhirnya aku selimutan, tapi kayak nggak bisa tidur gitu karena harus bolak-balik ke kamar mandi, karena aku kan minum air putih yang banyak juga kan. Ya udah setelah itu besokannya alhamdulillah wa syukurillah udah nggak ada lagi darah, dan
BP saya juga udah nggak sakit dan sampai sekarang alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah banget. Oh ya, dan yang paling utama nih ya, kalau kita ngerasain sakit, kita harus pertama kali itu harus istighfar, harus mohon ampun sama Allah, karena bisa jadi penyakit kita itu karena kesalahan kita gitu, karena dosa-dosa kita. Jadi kita harus istighfar, kita harus minta ampun sama Allah, dan juga minta sama Allah buat disembuhkan gitu. Jangan langsung ke dokter kalau bisa ya, karena aku juga nggak darurat banget gitu. Jadi kemarin aku coba resep-resep herbal aja dulu gitu kan ya. Ya udah, alhamdulillah sampai saat ini aku nggak ngerasain kayak gitu lagi gitu. Jadi buat kalian yang nonton ini dan lagi ngerasain apa yang kayak aku rasain kemarin, kalian bisa coba resep aku tadi. Mudah-mudahan kalian juga cocok dengan resep yang tadi dan bisa sembuh. Untuk kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah. Semoga kita semua sehat-sehat terus. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.